Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian minggu depan, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022. Jadi trading selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Trading selama 5 hari. Di video ini ada 3 macam saham pilihan dari kami. Yang pertama, langsung saja kita bahas sahamnya. Harganya ditutup dengan harga 181, naiknya plus 10,00 plus 5,85 basis point. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, saham ini layak dikoleksi dan perkiraan secara harian potensi naik. Secara RSI pertahanan bagus, stokastik potensi naik, untuk MACD diperkirakan pertahanan mulai bagus. Jadi ketiga indikator kesimpulannya dari kami, saham ini pertahanan sudah bagus dan waktunya potensi lanjut naik lagi buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh, candlenya masih kecenderungan arah turun, naik turun seperti gelombang naik turun, tetapi ini makanya kami sarankan buat tujuan trading harian saja. Jangan disimpan lama-lama terlebih dahulu karena kecenderungan arah penurunannya belum terpatahkan. Kita perbesar layarnya biar kelihatan candle, indikator, dan angka-angkanya. Secara candlestick pertahanan mulai bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan menuju bagus. Untuk SMA 15, EMA 15, SMA 35, EMA 35, SMA 90, dan EMA 90 pertahanan masih sangat lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan juga masih sangat lemah. Tetapi di saham ini ciri-cirinya memang begitu ketika mau potensi menuju arah naiknya. Ini adalah saham dengan kode emiten NASI atau NASI. Saham nasi perkiraan dari kami Saham TV Indonesia bagus buat tujuan trading harian. Saya tarik garis teman-teman, perkiraan masih potensi lanjut naik lagi, cocok buat tujuan trading harian. Kalian yang baru beli, area koleksinya untuk saham nasi ini berada di 150 sampai dengan 170. Jadi 150 sampai dengan 170 itu area koleksi beli bertahap untuk saham nasi. Kalau saham nasi ini turun di bawahnya 150, kalian bisa membatasi kerugian. Jadi saham nasi kode pembeliannya 150 sampai dengan 170. Kalau turun di bawahnya 150, kalian bisa membatasi kerugian. Kode atau target jualan untuk saham dengan kode emiten NASI ini, kode jualannya berada di 215 sampai dengan 230. Jadi target kode jualan saham nasi berada di 215 sampai dengan 230. Itu adalah target kode jualan untuk saham dengan kode emiten NASI. Rekomendasi yang kedua, pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Jumat adalah saham dengan kode emiten RALS. Untuk RALS hari ini tadi ditutup dengan harga 575,
0,00 basis point dan 0,00%. Artinya hari ini saham RALS tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Maksudnya tadi pembukaannya menurun sebentar lalu naik, lalu penutupannya sama dengan pembukaannya tadi. Kita tarik ke bawah teman-teman, layarnya kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI-nya pertahanan juga bagus, MACD-nya pertahanan juga bagus. Dari 3 indikator baik MACD, RSI dan stokastik, saham RALS ini diperkirakan secara harian masih potensi lanjut naik lagi. Masih bagus untuk dipertahankan yang punya di bawah. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh sahamnya tidak downtrend juga tidak uptrend. Sahamnya masih hanya naik turun seperti membentuk gunungan, seperti gunung. Hanya naik lalu turun lagi, naik lagi dan turun lagi. Lah, disinilah posisi saham RALS ini berada di penurunannya. Diperkirakan ini waktunya mulai menanjak naik. Kita perbesar layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan mulai bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan juga bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan kuat, SMA 90, EMA 90 pertahanan masih lemah. Tetapi secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan masih sangat bagus. Untuk saham dengan kode emiten RALS ini, kalian yang baru beli bisa menawar saja. Area pembelian RALS ini berada di 550 sampai dengan 570, itu area menawar RALS. Jadi 550 sampai dengan 570 area pembelian untuk saham RALS. Kalau RALS turun di bawahnya 550, kalau memang tujuannya buat trading harian, bisa membatasi kerugian. Kalau turun di bawahnya 550 ke bawah. Target atau kode jualan untuk saham dengan kode emiten RALS berada di 640 sampai dengan 650. Kode jualannya RALS berada di 640 sampai dengan 650, itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten RALS. Rekomendasi yang ketiga, pilihan dari kami saham TP Indonesia adalah saham dengan kode emiten WAPO atau WAPO. Saham WAPO ditutup hari ini tadi dengan harga 130, naiknya plus 12 basis point, plus 10,17%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus buat tujuan trading harian, RSI-nya bagus, MACD-nya bagus. Jadi saham dengan kode emiten WAPO ini perkiraan dari kami sebenarnya khusus dari 2 dan 1 3 saham WAPO yang terakhir WAPO ini sebenarnya cocok buat tujuan trading 3 hari saja. Tetapi saya masukkan Senin sampai Jumat. Kalau masuk target jualan bisa jualan. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick dari jarak jauh sahamnya habis uptrend kecenderungan arah naik, lalu turun kecenderungan arah turun, lalu datar-datar sangat lama. Nah, disinilah posisinya saham WAPO ini bisa dikoleksi secara bertahap dan pelan-pelan. Kita berbesar, sebenarnya WAPO ini saham koleksian, bisa dikoleksi bertahap. Tapi bagi yang tujuan trading harian sesuaikan dengan target yang kita bahas saja. Saham WAPO ditutup 130, kalian yang baru beli bisa menawar di 125 sampai dengan 112.
Jadi 112 sampai 125 itu adalah pembelian untuk saham dengan kode emiten WAFO. Kalian bisa menawar di 112 sampai dengan 125 area menawar untuk saham WAFO. Kalau WAFO turun di 112 ke bawah, kalian bisa membatasi kerugian. Target atau kode jualan saham WAFO berada di 141 sampai dengan 145. Jadi 141 sampai dengan 145 itu adalah target atau kode jualan untuk saham WAFO. Kita ulang sekali lagi teman-teman, rekomendasi kita tadi yang pertama adalah saham dengan kode emiten NASI PT Wahana Inti Makmur Tbk. Untuk nasi ditutup dengan harga 181, naiknya plus 5,85%. Perkiraan dari kami Saham TP Indonesia untuk saham nasi, kalian bisa membeli untuk saham nasi ini berada di 150 sampai dengan 150 sampai dengan 170 itu area membeli untuk saham nasi. Kalau saham nasi turun di bawahnya 150, kalian bisa membatasi kerugian. Target atau kode jualan saham nasi berada di 200. Kalian bisa jualan saja di 210 sampai dengan 225. 215 sampai dengan 225 itu adalah target kode jualan saham nasi. Rekomendasi yang kedua, kita ulang sekali lagi teman-teman, tadi adalah saham dengan kode emiten RALS PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Untuk RALS di hari ini tadi ditutup dengan harga 575, tidak naik dan tidak turun. Diperkirakan dari kami untuk RALS kalian yang baru beli bisa menawar di 570 sampai dengan 550. Kalau RALS turun di bawahnya 550, kalian bisa membatasi kerugian. Area pembelian bertahap 550 sampai dengan 570. Target atau kode jualan saham RALS berada di 640 sampai dengan 650. Jadi RALS 640 650 itu adalah kode jualan saham RALS. Perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Kita ulang sekali lagi teman-teman, rekomendasi kita tadi, pilihan kita yang ketiga adalah saham dengan kode emiten WAFO PT Wahana Pronatural Tbk. Untuk WAFO ditutup hari ini tadi dengan harga 130, naiknya plus 10,17%. Kalian yang baru beli bisa menawar untuk saham WAFO 125 sampai dengan 112. Jadi 112 sampai dengan 125 itu adalah pembelian saham untuk saham WAFO. Kalau saham WAFO turun di bawahnya 112, kalian bisa membatasi kerugian. Target atau kode jualan saham WAFO berada di 141 sampai dengan 145. Itu target kode jualan saham WAFO. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia, merekomendasikan di video ini ada 3 macam saham. Tentu apa yang saya berikan kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Karena selalu saya sarankan yang mengikuti Saham TP Indonesia sejak awal, selalu saya sarankan biasakan diteliti kembali, analisa dan perkirakan, tujuannya untuk menjadikan trader yang mandiri, trader yang bisa menganalisa, mencermati harga saham sendiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Boleh melihat channel orang lain lalu kita
teliti lagi. Jadi petunjuk atau clue dari orang lain itu bagus, lalu kita cermati lagi, kita analisa lagi. Jika memang cocok, silahkan dibeli. Tetap semangat teman-teman, dan kita pasti bisa. Salam Saham TV Indonesia.